Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman. Di sini saya mau membagikan sedikit renungan. Di sini saya akan membagikan renungan di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Jadi di sini saudara, saya mau sedikit memberi pesan bahwa di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita membahas keselamatan, kita membahas penebusan dosa, membahas kebenaran firman Tuhan, itu sifatnya pribadi saudara. Maksud saya, keselamatan itu memang didapat melalui iman kita. Dengan iman kita bisa diselamatkan, bukan dengan orang lain, bukan karena pendeta kita, bukan karena gereja kita yang besar, bukan karena kita sekolah di tempat yang agamawi, atau kita rajin ibadah, atau kita rajin ke gereja, rajin berdoa, bukan saudara. Tapi keselamatan inilah yang kita dapat secara pribadi dengan pengenalan akan Kristus, sehingga ketika kita sudah mengenali Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dikatakan di dalam Filipi 2, tetaplah lakukan keselamatan. Artinya apa? Kita tetap mengerjakan keselamatan kita tetap memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kita tetap menjadi terang dan garam dunia tanpa kita disuruh saudara, tanpa kita diminta oleh gembala kita, pendeta kita, gereja kita, atau apapun itu, atau siapapun itu. Kita lakukan secara sendiri. Karena dengan kita melakukan keselamatan itu secara pribadi, secara sendiri, itu berarti bahwa kita sudah benar-benar memaknai bahwa keselamatan yang kita terima itu sifatnya pribadi. Artinya kita benar-benar yakin kalau Tuhan menyelamatkan kita secara pribadi, bukan karena orang lain, bukan karena keadaan, tetapi secara pribadi Tuhan sudah selamatkan kita. Maka daripada itu kita harus melakukan keselamatan itu tanpa disuruh saudara. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan keselamatan itu tanpa disuruh saudara? Caranya cukup gampang, yaitu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Galatia, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Itu artinya saudara, Roh Kuduslah yang menggerakkan kita. Nah, bagaimana kita bisa menggerakkan itu? Kita perlu intim dengan Roh Kudus saudara. Kita perlu intim dengan Tuhan, sehingga ketika kita makin intim dengan Tuhan, makin intim dengan Roh Kudus, Roh Kuduslah yang akan intim dengan kita saudara. Roh Kuduslah yang akan menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran itu, melakukan keselamatan itu. Ibaratnya gini saudara, ketika mungkin Anda pacaran, ketika Anda mengenal pacar Anda, nah sebelum Anda pacaran pasti ada pendekatan terlebih dahulu, pasti ada yang namanya deep talk terlebih dahulu, ngobrol-ngobrol santai, basa-basi dan lain sebagainya. Itu adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kita dengan orang tersebut, orang yang kita sukai. Nah, semakin kita intim, semakin kita ngobrol, maka muncullah perasaan antara kedua orang tersebut, sehingga tidak hanya kita saja yang effort, tetapi pasangan kita juga merasakan itu, merasakan cinta kasih itu, sehingga dia juga mau effort
kepada kita. Amin. Demikianlah dengan Tuhan, saudara. Anggap saja Tuhan itu sahabat dekat kita. Kita perlu intim terlebih lagi. Kalau kita semakin intim dengan Tuhan, semakin intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu sifatnya hidup, saudara. Dia bisa bergerak, dia bisa berbicara, dia bisa bernafas, dia bisa apapun itu, saudara. Karena dia hidup, Allah yang hidup. Amin. Jadi kita perlu intim dengan Tuhan, sehingga Roh Kuduslah yang juga akan berbicara kepada kita, akan menggerakkan hati kita, menggerakkan kita untuk semakin melakukan keselamatan, semakin memberitakan Injil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.